Lagi dengan saya Pak Rahman dengan materi PPKN. Kali ini anak-anakku kelas 11, saya doakan semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku kelas 11, materi yang harus kita pelajari saat ini adalah tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nanti di dalam materi ini ada 3 kali pertemuan. Ini hari pertama yang kita bahas hari ini adalah tentang pengertian dan kewajiban hak asasi manusia. Lalu makna hak asasi manusia dan karakteristik hak asasi manusia. Ini nanti akan kita bahas. Baik, yang pertama tentang indikator hasil yang diharapkan. Jadi saya mengharapkan kepada kalian semua supaya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat siswa. Jadi siswa berani mengemukakan pendapat. Yang saya harapkan adalah yang pertama, memahami pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi nanti apa hak dan apa kewajiban asasi. Jadi antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Nanti kita bahas semua. Lalu memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Itu tentang hak asasi manusia serta kewajibannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nanti kalian biar mengetahui tentang informasi-informasi tentang update-update PPKN ya, dari saya. Lalu kalau kalian saksikan pada gambar di bawah ini, gambar ini ya. Nah, mungkin kalian bisa menyaksikan itu gambar apa. Nanti apakah gambar semacam ini merupakan gambar pelanggaran hak asasi manusia? Maka nanti kita akan membahasnya. Di atas ada seseorang yang ditindas ya, oleh oknum. Ini saya tampilkan lagi tentang gambar. Nah, di situ ada demonstrasi yang disebabkan oleh adanya sebuah pelanggaran. Ini ada teroris, gambar teroris merupakan sebuah pelanggaran HAM. Nah, kali ini ada sebuah konsep pada pembelajaran yang saya sajikan nanti ya. Yaitu tadi sudah saya katakan tentang pengertian dan kewajiban hak asasi manusia, makna hak asasi manusia dan karakteristik hak asasi manusia. Maka yang kita bahas nanti pengertian hak asasi manusia, lalu macam-macamnya, lalu makna hak dan kewajiban asasi itu sendiri. Biar agak cepatnya, tidak terlalu lemot pada HP kalian. Sekarang tentang pengertian hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Sejak dalam kandungan. Jadi dari Tuhan itu memberikan hak asasi itu sejak dalam kandungan. Dan bersifat universal. Artinya apa? Bahwa semua manusia sejak dalam kandungan tanpa memandang jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Jadi semua orang,
itu memiliki hak asasi manusia. Jadi tanpa dipandang apakah dia itu beragama tertentu, maka semua orang tanpa memandang itu universal, semua memiliki. Ini saya sajikan dari beberapa pendapat. Yang pertama, John Locke mengemukakan bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Artinya bahwa manusia itu semua diciptakan dari Tuhan yang memiliki kesetaraan. Tadi sudah saya katakan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal. Nah, ini John Locke mengatakan bahwa makhluk yang bebas dan setara sama. Bebas artinya dia bisa melakukan apa saja. Sedangkan tahun 99 ini ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia. Seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara hukum. Jadi pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini hampir sama dengan pendapat John Locke tadi ya. Lalu Profesor Darji Darmo Diharjo juga mengemukakan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu hak-hak manusia atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Itu menurut Profesor Darji Darmo Diharjo. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan diungkapkan ya, ditulis di chatting di bawah ini, silakan ditanyakan nanti saya tanggapi. Atau berkenaan dengan kasus-kasus yang berada di sekitar Anda. Baik, saya lanjutkan materi ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya, gratis. Sekarang tentang macam-macam hak asasi manusia. Nanti biar kalian mengetahui apa saja tentang macam-macam hak asasi manusia itu. Jadi, macam-macam hak asasi manusia sebetulnya banyak sekali macamnya. Di setiap tokoh ini memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Saya ambil contoh misalkan John Locke, lalu Aristoteles, Montesquieu mengatakan macam-macam hak asasi manusia, yaitu ada hak kemerdekaan, ada hak kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan, ini menurut Aristoteles. Lalu hak kemerdekaan pikiran atau pers, ini menurut Aristoteles. Jadi mengatakan semacam itu. Lalu ada hak mempertahankan diri, ada hak kemerdekaan, hak persamaan pendapat, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam beberapa tokoh yang mengemukakan tentang macam-macam hak asasi manusia, dapat saya simpulkan tentang macam-macam hak asasi manusia tersebut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau yang disebut dengan personal rights.
Jadi hak asasi manusia, hak asasi pribadi atau personal rights. Nah, hak asasi pribadi atau personal rights ya, itu merupakan yang pertama adalah kebebasan bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Artinya di mana saja boleh. Tetapi kalau di Indonesia ya selama ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kebebasan masuk dan mengikuti organisasi itu dijamin. Jadi kalian boleh bebas mengikuti organisasi, tetapi organisasi yang tidak dilarang, yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada organisasi yang bertentangan, misalkan organisasi PKI, ini bertentangan dengan undang-undang, kalian tidak boleh masuk situ. Atau organisasi yang akan menggulingkan pemerintahan, itu juga tidak boleh. Yang ketiga tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Tetapi di dalam forum ya, mengeluarkan pendapat di dalam forum. Itu boleh. Tetapi kalau mencela, mencaci yang bersifat provokatif itu tidak dibenarkan. Lalu hak untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan itu juga merupakan hak asasi pribadi. Jadi agama, kita memiliki agama ini adalah merupakan hak asasi pribadi. Hak saya memiliki agama apa, memeluk agama, memilih agama. Lalu yang kedua, ini hak asasi politik. Tadi macam-macamnya saya rangkum ya, hak asasi pribadi atau personal rights. Ini yang kedua adalah hak asasi politik. Di gambar ini tentang adanya pemilihan suara yang pertama, yang kedua ini berkampanye ya. Hak asasi politik meliputi hak menjadi warga negara, lalu hak untuk memilih dan dipilih. Jadi kamu boleh mencalonkan, tuh hak kamu mencalonkan sesuatu ya. Mau menjadi kepala desa, mau menjadi calon legislatif, menjadi bupati, menjadi presiden, ini hak kalian. Lalu kebebasan untuk masuk mendirikan partai politik. Tentu saja partai politik memang merupakan hak kamu mendirikan, tetapi ada aturan-aturan mainnya. Jadi nanti memenuhi enggak unsur aturannya, kalau tidak memenuhi ya tidak bisa. Lalu hak berkumpul untuk dan berserikat. Ini merupakan hak asasi. Lalu berikutnya adalah tentang hak asasi ekonomi atau disebut dengan rights of legal equality. Jadi hak asasi ekonomi ini merupakan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama contohnya adalah hak mencari dan mengumpulkan kekayaan. Jadi mengumpulkan kekayaan itu merupakan hak asasi, boleh mengumpulkan kekayaan. Di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Lalu kebebasan memilih pekerjaan. Tetapi juga begitu, ada kewajiban, nanti saya jelaskan. Kebebasan memilih pekerjaan yang bagaimana? Tentu saja pekerjaan yang tidak melawan undang-undang. Jadi boleh apa saja, tetapi kalau misalkan pekerjaan menjadi perampok misalkan, itu juga tidak boleh, itu melawan undang-undang. Lalu hak untuk menjual, membeli, dan membela. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa.
Artinya kamu boleh menjual sesuatu, membeli, kembali lagi ya, tetapi yang tidak melanggar undang-undang. Pokoknya boleh kamu menuntut hak kamu, boleh. Kamu melaksanakan hak kamu boleh, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang. Lalu yang berikutnya tentang hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya atau disebut dengan social and cultural rights. Meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Jadi mendapatkan perumahan itu hak kamu, tetapi ya tidak gratis ya. Bukan berarti kamu merupakan hak, kamu tuntut pemerintah saya harus memiliki rumah. Itu jangan dulu, tetapi harus bekerja dulu mencari uang untuk membeli rumah, walaupun itu hak kamu. Lalu hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Jadi setiap daerah itu punya kebudayaan, itu harus dikembangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Ingat ya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Jadi kalau nanti kalian memiliki karya cipta harus kamu daftarkan. Kalau tidak didaftarkan, orang lain mendaftarkan, maka karya itu siapa yang cepat mendaftarkan, maka itulah yang memiliki karya cipta. Jangan ada kata loh, kamu katakan bahwa itu karya saya, tetapi tidak pernah kamu daftarkan, maka itu belum diakui. Itu tentang hak asasi sosial budaya atau social and cultural rights. Baik, saya lanjutkan. Jangan lupa di komen ya, ditulis tentang nama kalian, identitas kalian. Lalu yang berikutnya, yang keenam, macam-macam hak asasi manusia yang keenam adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Maksudnya perlindungannya adalah perlindungan hukum. Jadi semua orang itu dilindungi. Dan di dalam aturannya seseorang, kalau ada kasus-kasus hukum misalkan, ini ada prosedur rights-nya. Jadi ada aturannya. Bukan berarti orang ditangkap lalu dimasukkan penjara. Ada prosedur penangkapan, ada prosedur tentang penyidikan. Kalau tidak memenuhi prosedur itu maka tidak bisa dikatakan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yaitu hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Jadi proses itu harus dilalui dengan tata aturan, dengan mengikuti undang. Ini tadi adalah macam-macam hak asasi manusia. Lalu makna hak asasi manusia ya maknanya. Menurut John Manterston, dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya itu maksudnya dengan hak asasi manusia tadi ya, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi manusia itu harus diperlakukan selayaknya manusia. Jadi kalau tidak diperlakukan selayaknya manusia itu berarti melanggar hak asasi manusia. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, hak asasi manusia memiliki makna yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan alat
untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Ini merupakan alat. Makanya tadi sudah saya katakan di awal bahwa asasi manusia itu universal. Semua orang memiliki, merupakan anugerah dari Esa. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Komen itu merupakan keaktifan kalian mengikuti pembelajaran saya. Nanti saya pantau terus siapa yang komen di YouTube saya, maka itu adalah merupakan siswa yang aktif. Dari uraian-uraian saya tadi dapat kita simpulkan tentang ciri khusus hak asasi manusia. Ciri khususnya. Jadi ciri khususnya, kalau itu bisa dikatakan hak asasi manusia, cirinya apa? Yang pertama adalah hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang, di mana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan lainnya. Gender itu laki-laki atau perempuan itu disebut dengan gender. Jadi ada hakiki, universal, lalu yang ketiga adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Jadi kamu mengatakan saya nggak mau hak saya, hak asasi manusia itu saya nggak mau. Nah itu nggak bisa, karena apa? Itu sudah berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan melekat selamanya, selama hayatnya, selama nyawanya masih ada, itu terus melekat, tidak bisa dihapuskan oleh siapapun. Tidak dapat dibagi, nyot akei hak saya, kamu saya kasih hak saya banyak sekali, saya kasihkan, itu tidak bisa. Jadi semua orang memiliki hak-hak yang sama dan tidak bisa dibagi. Apakah hak sipil atau hak politik, hak ekonomi, hak sosial. Saya lanjutkan, silakan yang belum like, subscribe di channel saya, silakan di like, subscribe. Ya. Jangan lupa komen, tulis nama, nomor absen kelasnya, biar saya melihat siapa yang aktif. Lalu makna kewajiban asasi. Kewajiban tadi ada hak, ada kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah menjalankan sebuah kewajiban. Contohnya apa? Jadi harus ada contohnya ya. Jadi tidak asbun asal bunyi. Jadi hubungan antara hak dan kewajiban dalam perspektif ini sangat relevan ya. Jadi ada keterkaitannya. Saya ambil contoh misalkan seorang pekerja akan mendapatkan haknya seperti upah atau gaji setelah tentu saja menjalankan sebuah kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu bekerja. Jadi kalau sudah bekerja, menerima haknya. Makanya saya katakan antara hak dan kewajiban itu keterkaitan. Saya ambil contoh lagi ya tentang pelajar sekarang. Seorang pelajar itu akan menerima haknya. Haknya apa? Yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya. Yaitu kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi haknya menerima
ilmu, mendapatkan ilmu, tetapi kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ini ada keterkaitan tadi, antara hak dan kewajiban itu ada keterkaitan. Baik, setelah kita pelajari dari uraian saya ya, ada tugas untuk kalian. Yang pertama tentang jelaskan pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi. Lalu apa pengertian hak politik? Hak asasi politik maksudnya ya. Lalu berikan contoh hak peradilan. Yang keempat, seorang pekerja dibayar oleh majikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apakah itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Kalau kamu jawab ya, maka alasannya apa? Lalu yang kelima, berikan 2 contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah ada di sekitar rumah kalian. Jawabannya bisa kalian tulis di GC atau kamu tulis di komen YouTube saya ini. Silakan di YouTube di komen nama, nomor absen kelas, lalu jawabannya apa. Kan ya. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, biar nanti selalu update gratis ya, tidak ada biaya-biaya tambahan. Subscribe itu gratis ya, silahkan kamu kasih subscribe-nya kepada saya. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga hari ini adalah hari yang bermanfaat dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian tangkap, bisa kamu mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.